Ketika pertama kali melantunkan lagu Laksamana Raja di Laut, yang kemudian langsung melambungkan namanya, Iyeth Bustami mungkin tidak pernah berpikir akan ada masalah di kemudian hari. Iyeth yakin lagu itu adalah milik masyarakat Bengkalis Riau yang tidak diketahui penciptanya alias anonim. Kini tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan munculnya Nurham Yahya yang mengaku sebagai penulis lirik lagu tersebut. Bagaimana awalnya hingga hal ini bisa terjadi? Pada awalnya Penyanyi Maribeth mengaku telah dikecewakan oleh seorang perantara untuk mengurus kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal ia sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Untuk mengurus supaya ia menjadi WNI, Maribeth telah menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah kepada perantara tersebut. Maribeth kecewa. Keinginan pelantun lagu Denpasar Moon ini untuk menjadi warga negara Indonesia tak kunjung terwujud. Begitu kuat keinginannya sampai ia rela merogoh kocek supaya bisa menjadi WNI. Sayangnya, ia menyerahkan urusan permohonan kewarganegaraan itu lewat calo. Akibatnya, ia tertipu puluhan juta rupiah. Apa komentar penyanyi asal Filipina itu tentang sulitnya menjadi warga negara Indonesia? I don't know what to do. You better go home. Penyanyi cantik yang masih melajang itu mengeluh hal tersebut karena merasa sudah cukup lama tinggal di Indonesia. Aku datang sini tahun 92 buat promosi Denpasar Moon. And then abis itu balik ke Jepang. 96 aku tinggal di sini 2 tahun sendiri. Abis kontrak sama Sony Music. Aku tinggal sini 2 tahun. And then abis 2 tahun krisis di sini, aku balik lagi ke Jepang. And then after that, abis itu balik lagi tahun 2000 sampai sekarang 2004. Jadi sekarang aku tinggal di sini udah 4 tahun. Ketika pertama kali memasuki Indonesia, siapa yang mengurus perizinannya? Dulu Sony Music Jepang yang urus. Aku nggak tahu. Lantas, apa sebenarnya yang membuat ia ingin menetap dan menjadi warga negara Indonesia? Karena udah biasa teman-teman ada di sini. Kalau aku pulang ke negara saya, memang sih aku punya teman di Filipina, but not close. Di sini benar-benar close banget gitulah. Mungkin gara-gara kerjaan juga ya. Semua ada di sini. Tapi kenapa tidak melalui pengadilan atau imigrasi? Susah banget sama imigrasi. Harus kita ikut aja gitulah. I'm confused. Saya bingung. Apakah Maribeth sudah pernah mencoba sendiri untuk mengurus kewarganegaraan itu ke imigrasi atau instansi yang menangani hal tersebut? Saya udah pernah coba, nggak bisa. Mereka bilang harus aku nikah. Mereka bilang harus aku tinggal 5 tahun. Gimana aku bisa 5 tahun? Kalau dikasih saya izin 6 bulan. Keluarkan, jadi izinnya putus dong. Cancel. Jadi udah. kalau ingin jadi warga negara Indonesia itu kan tidak susah sebenarnya untuk kamu. Pasal 7 sudah jelas Undang-Undang 6258 kalau kamu nikah dengan warga negara Indonesia ya dalam jangka 1 tahun ini dia sudah bisa mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia. Kabarnya Maribeth sudah membayar sebanyak 30 juta rupiah kepada seorang perantara untuk mengurus kewarganegaraan tersebut. Benarkah demikian? Kalau bisa kita jangan ngomong uang ya. Treat me as kayak seperti kalau bisa kayak seperti orang Indonesia. Saya sampaikan bahwa imigrasi sebenarnya tidak pernah ada hubungan dan tidak pernah memproses untuk kewarganegaraan seseorang karena itu bukan tugas daripada imigrasi. Fill my heart with gladness, you ease my troubles. That's what you do. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Bagi Anda yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya, akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah.
Saksikan pengumuman pemenang minggu ini pada tayangan Cek dan Cek edisi Selasa minggu depan. Nah pemirsa, kami akan kembali setelah kita mericek yang satu ini. Pelantun lagu Laksamana Raja di Laut, Iyeth Bustami menghadapi masalah dengan pencipta lagu yang telah melejitkan namanya tersebut. Tiba-tiba saja Nurhan Yahya yang mengaku sebagai penulis lirik lagu tersebut memperkarakan wanita asal Bengkilis Riau itu. Berikut kisahnya. Ketika pertama kali melantunkan lagu Laksamana Raja di Laut, yang kemudian langsung melambungkan namanya, Iyeth Bustami mungkin tidak pernah berpikir akan ada masalah di kemudian hari. Iyeth yakin lagu itu adalah milik masyarakat Bengkalis Riau yang tidak diketahui penciptanya alias anonim. Kini tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan munculnya Nurhan Yahya yang mengaku sebagai penulis lirik lagu tersebut. Bagaimana awalnya hingga hal ini bisa terjadi? Pada awalnya kami berkumpul di Bengkalis, ya musisi-musisi Bengkalis ingin mengangkatkan budaya pusaka Melayu dengan berlatih. Saat itu memang ada dasar lagu utamanya memang berlandaskan lagu dari Malaysia yang sudah cukup umur. Kemudian saya mencoba memperbaiki lirik itu dengan ciptaan saya sendiri. Kemudian setelah selang 2 hari berlatih, datang Iyeth Bustami melihat kami sedang berlatih. Rupanya di salah satu rekan saya ini tadi mengucapkan Iyeth Bustami berhasrat untuk membawakan lagu ini yang kita latih sekarang. Jadi saya bilang tunggu dulu, ini lagu belum siap, dan saya tidak pernah tahu kalau Iyeth itu untuk mungkin esok harinya mendapatkan kaset itu. Dari awal saya memang nggak tahu ini lagu siapa, ya kan? Penciptanya siapa? Saya memang nggak pernah tahu gitu. Kalau saya tahu ya pasti ya saya tulis dong. Masa sih yang lain kita beresin, masalah ini kita nggak beresin kan gitu. Sebelum kita mencetak label itu, kita sudah mencari tahu ini lagu ini ciptaan siapa, dan kita udah ngecek ke Haki di sini ya, di apa ya, hak cipta itu ya, ke KCI kemana gitu, kita udah cek di sana, memang tidak ada terdaftar lagu itu ciptaan siapa. Dan kita juga nanya di sana gitu loh, di sana, di apa sih namanya, di Bengkalis sana, memang pada saat itu tidak ada yang memberi keterangan bahwa lagu itu ciptaan si Anu gitu loh. Makanya kita anggap ya ini no name gitu. Atas tuduhan itu, Nurhan akan memperkarakan Iyeth secara perdata dan pidana. Apa harus dia buktikan dulu. Dibuktikan Semua akan kita penuhi ya. Artinya yang layak dia terima ya. Gitu, standar yang memang layak dia terima gitu. Kan akan kita penuhi, tetapi itu harus melalui proses pembuktian. Kalau dikatakan itu lagu rakyat, saya juga sudah mendapatkan sebuah pernyataan dari lembaga adat Melayu Riau Bengkalis bahwa lagu Laksamana Raja di Laut sesungguhnya diciptakan oleh saudara Nurhan Yahya. Kita punya bukti. Nah, inilah dia orang Arif, pena saya. Dalam tuntutan perdata, Nurhan Yahya meminta Iyeth untuk membayar ganti rugi dari royalti penjualan kaset, show, dan kompensasi atas beberapa penghargaan yang diraih dari lagu itu dengan total nilai 3,3 miliar rupiah. Tahun 2001 sampai dengan sekarang, saya harus memberikan royalti terhadap Nurhan Yahya ini apa hubungannya, apa urusannya ya kan? Sedangkan lagu Laksamana Raja di Laut ini saya produksi tahun 2003 gitu loh. Kok bisa-bisanya dia menuntut saya menuntut show ya, royalti atas show saya dari tahun 2001. Tuntutan lagi bahwa Nurhan Yahya menuntut saya untuk memberikan royalti dari hasil komersial kaset VCD yang telah terjual dari tahun 2001 sampai dengan sekarang lebih kurang 1 juta kopi. Kok dia bisa menghitung penjualan VCD ya, kaset VCD. Saya nggak jual VCD. Kalau CD saya nggak jual. Kalau ada jual CD itu berarti bajakan. Terus ini satu lagi mungkin kompensasi atas keberhasilan Iyeth mendapatkan Best Dangdut Musik Televisi MTV Award ya. Terus anugerah dangdut aransemen terbaik
atas nama Marakarma, terus video klip terbaik atas nama sutradara Rizal Mantovani. Dia minta kompensasi atas prestasi ini sebesar 100 juta rupiah gitu loh. Mana ada sih? Nggak ada, nggak masuk akal sesuatu Iya, yang orang tidak ngasih masuk. penghargaan saya nggak minta kok.